apa yang aku coba tuh sebenarnya tuh karena aku lihat papi. Dulu papi kalau aku tanya-tanya kan hampir semua balapan tuh papi juga. Ngapain sih cewek balapan? Suaminya ntar mau dikasih makan apa, belajar masak aja sana. Ada banyak banget ya kayak gitu. Yang ngerendahin kayak gitu malah jadiin pecutan lah buat aku. Halo, aku Alinka Hardianti, pembalap nasional Indonesia. Mengemudikan mobil, dulu pertama kali itu kelas 5 SD. Umur sekitar berapa ya, 10-11 lah gitu. Ya ini sebenarnya nggak patut dicontoh sih, tapi waktu dulu aku nyetir pun nggak langsung di jalan raya, apalagi di sirkuit. Dulu aku di lapangan parkir Sentul ini, aku dulu pertama kali belajar mobil tuh di sini. Pertama kali lomba ikutnya kejuaraan slalom. Kebetulan dulu tahun berapa ya? 2000 sebelum 2005. Kalau salah itu ada kejuaraan one make race mobil, jadi mobilnya disediakan panitia. Nah, kebetulan aku ikut dan jadi ketagihan setelah itu. Waktu pertama kali dapat penghargaan kalau nggak salah waktu itu juara 1 kelas wanita, karena seingat aku juga pesertanya nggak terlalu banyak, sekitar 3 atau 4 gitu. Nah, dari situ jadi baru kayak dapat piala nih udah pertama kali itu. Agak-agak sombong sih sejujurnya, cuma ya penasaran akhirnya jadi rutin ikut terus dari situ. Suka duka jadi pembalap perempuan mungkin ya spesifiknya. Yang pasti yang satu ada aja yang underestimate, ada aja yang ngomong ngerendahin, ada aja yang ngomong ngapain sih cewek balapan, suaminya ntar mau dikasih makan apa, belajar masak aja sana. Ada banyak banget ya kayak gitu. Cuma kalau diri aku pribadi, yang ngerendahin kayak gitu malah jadiin pecutan lah buat aku, jadiin omongan itu tuh buat aku buktiin kalau omongan dia itu salah gitu. Sukanya mah banyak banget, sukanya ketemu banyak teman-teman baru, dan kalau ke kejuaraan kan biasanya kejuaraan nasional tuh banyak teman sana sini, terus bisa kenal mobil, belajar tentang mobil dari mechanical, terus dari suspensi, terus dapat dan alhamdulillah karena papi juga pembalap kan, banyak banget teman-teman papi tuh yang kayak aku temannya papi, terus dia banyak ngasih input, banyak ngasih kasih teori-teori tentang balap. Bahkan aku nggak nanya tuh, mereka dengan willingly tuh mau gitu ngasih aku ilmu-ilmu balap, apalagi ngasih tips-tips tentang dunia balap sih. Senangnya sih ya itulah. Beda, semuanya beda banget gitu. Kalau apa yang aku coba tuh sebenarnya tuh karena aku lihat papi. Dulu papi kalau aku tanya-tanya kan hampir semua balapan tuh papi juga, termasuk roda 2. Tapi karena aku perempuan nggak dapet restu dari papi, jadi aku fokus di roda 4. Terus kalau dari perbedaan masing-masing, bedanya semuanya sih sensasinya pasti beda-beda banget ya. Kayak slalom, dia bisa dibilang low speed dengan kecepatan yang rendah, cuma gigi 1 maksimal gigi 2, tapi di kejuaraan itu perbedaannya bisa 0,1, 0,2, 0,00, bahkan aku pernah menang dari lawanku tuh 0,001. Itu yang benar-benar kayak ya harus seperfect mungkin setiap runnya gitu. Terus balapan touring itu di sirkuit yang harus continuity, yang kita harus steady terus balapannya selama 12 lap, 10 lap gitu kan. Terus walaupun misalnya kita miss di tikungan ini, ya kita bisa perbaiki di tikungan berikutnya, tapi kita harus continuity, harus terus ya bagus biar bisa balap. Dan beda sama balapan lain, kalau balapan di touring, balapan mobil touring kan di sirkuit kita harus balapan langsung sama rival kita di satu track gitu kan. Kalau slalom tadi kan kita single nih, sendirian gitu kan. Terus beda lagi sama aku nyoba setelah itu speed off-road yang biasanya tadinya aspal nih, tiba-tiba off-road tanah. Terus mobilnya yang biasa sedan, tiba-tiba ini mobil yang suspensinya tinggi-tinggi, travelnya tinggi-tinggi gitu kan. Beda lagi, sensasinya juga ada jumpingnya, beda lagi. Terus drifting ini beda juga, karena yang lain exact kalau menang berdasarkan waktu, sedangkan drifting pakai penilaian subjektif.
sesuatu yang baru lagi buat aku. Terus drifting juga menurut aku sportainment yang bisa menghibur. Jadi penonton tuh kalau kita nonton balapan di sirkuit mungkin cuman yang seneng balap banget yang bisa ngerti, yang bisa ngikut keseruan nonton. Tapi kalau drifting kan lihat mobil nari-nari itu udah kayak wah keren gitu kan. Terakhir cabang yang aku cobain kemarin kan rally. Wah itu benar-benar kalau aku bisa bilang kayak apa ya, dari semua balapan rally itu dijadi satu semua di rally. Straight ada, kenceng ada, belokan tikungan pelan ada, tanah ada, ya semi-semi aspal gitu ada, bukan aspal sih, kayak ya treknya mirip gripnya mirip aspal ada. Mobilnya pun kemarin alhamdulillah dapat mobil yang pinter banget, jadi merasain four wheelnya ada, waktu ditarik handbrake dia jadi belakangnya jadi ngerilis jadi front wheel, jadi benar-benar rally gokil sih. Ya serunya rally itu, jadi benar-benar semua balapan yang alhamdulillah aku ikutin tuh ada pengalaman sendiri, ada cerita sendiri, dan keunikannya juga pasti ada keunikan sendiri juga. Mobil beda-beda. Slalom aku kebetulan dari Toyota Gazoo Racing, jadi pakai mobil Toyota Agya. Terus dari dulu touring aku pakai dari tim Toyota Gazoo juga, pakai Toyota Yaris. Terus di drifting aku ganti-ganti. Waktu pertama kali dulu sempat naik Nissan Skyviro, terus sempat juga BMW 36. Terakhir sekarang mobilku pakai Nissan Silvia 200 SX, mesinnya 2JZ. Terus di speed off-road aku pakai di kelas tubular, terakhir itu pakai Can-Am. Dan terakhir juga yang ikut rally itu pakai Hyundai i20N Rally 2. Yang harus perhatiin pasti fisik sih, karena kita balapan fisik benar-benar harus terjaga, karena konsentrasi kita itu menguras banget energi kan gitu, tanpa kita sadarin yang kerasa ikut balap gitu doang. Fisiknya harus kuat, tapi fisik di sini juga harus kuat dan harus konsentrasi itu butuh konsentrasi yang tinggi gitu. Terus selain itu juga determination sih, kita harus benar-benar harus disiplin juga. Kalau kita cuma setengah-setengah di dunia balap, ya aku sih yakin nggak akan jadi pembalap yang oke lah, kecuali kalau emang pengen ya iseng-iseng ikut balapan, it's oke lah. Tapi kalau benar-benar kayak serius pengen jadi pembalap yang sukses, pembalap yang profesional, yang pasti harus disiplin. Penting banget sih, karena aku kemana-mana pasti alat transportasi aku pakai kan juga mobil. Dan sampai sekarang pun aku masih lebih nyaman nyetir sendiri, walaupun ya enak sih disetirin orang, tapi sampai sekarang sih aku lebih nyaman nyetir sendiri ya, walaupun kena macet gitu. Aduh, paling nggak bisa nih, bingung apa ya. Yang belum kesampean sih pengen banget Toyota GR Yaris sih. Enggak ding, Toyota GR Corolla, ya antara dua itulah, tiga ya. GR Yaris, GR Corolla, satu lagi apa ya? Karena kemarin baru nyobain mobil rally, kayaknya pengen punya mobil rally yang rally itu deh. GR Yaris Rally 2, kayaknya keren tuh. Selain ngurus anak, juga sekarang aku sama teman-teman di organisasi IMI, yang khususnya di IMI Women in Motorsport. Di divisi ini tuh kita isinya pembalap-pembalap yang dulu aktif balap, sekarang udah nggak terlalu aktif. Jadi kita lebih fokus untuk regenerasi pembalap wanita. Dan alhamdulillah didukung juga dari IMI dan didukung juga dari FIA. Jadi salah satunya kita bikin event ini sekarang nih, IMI Women in Motorsport. Volume 1 ini kita temanya tuh slalom. Intinya kita memperkenalkan dunia otomotif lah gitu. Dan nggak cuman slalom doang, nggak cuman balapan doang, kita juga ada simulator juga kayak ini. Terus ada juga latihan refleks, bagi pembalap kan refleksnya harus bagus, dan juga ada mechanical tuh kayak ya lo sebagai pembalap atau pengen masuk ke dunia otomotif nggak cuman ngegas doang biar kenceng gitu, tapi harus kenal gimana sih mobil tuh, cara kerja mesin, atau sesimpel gimana cara ganti ban. Karena kalau aku ngobrol-ngobrol, banyak juga nih pembalap atau orang biasa lah, nggak usah pembalap, yang cara buka kap mesin aja ada yang nggak tahu, apalagi ganti ban. Makanya di situ kita bikin event ini untuk at least memperkenalkan dunia otomotif ini atau seputar mobil lah gitu ke
ya para pencinta otomotif khususnya wanita. Buat yang ragu-ragu, ya pastinya kalau ragu coba aja dulu. Aku yakin pasti ketagihan sih.